tapi juga dengan sejarah perjuangan rakyatnya yang penuh semangat. Di balik pegunungan hijau yang menenangkan dan pantai-pantai yang mempesona, tersimpan cerita panjang tentang perlawanan terhadap penjajah Belanda yang tak banyak diketahui oleh banyak orang. Bali yang kini dikenal dengan budaya yang kaya dan pesona alamnya, dulunya juga menjadi medan pertempuran yang sangat sengit. Tapi sebelum kita membahas perlawanan yang heroik ini, mari kita pahami dulu alasan dibalik kedatangan Belanda ke Indonesia. Pada awal abad ke-17, Belanda datang dengan tujuan untuk menguasai rempah-rempah komoditas yang sangat berharga saat itu. Mereka mendirikan perusahaan dagang VOC yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan mereka di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara yang sangat kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Namun, tujuan VOC tidak hanya sebatas perdagangan. Mereka juga berusaha menguasai wilayah dan memaksakan sistem kolonial yang menindas rakyat di Nusantara, termasuk Bali. Salah satu momen paling penting dalam sejarah perjuangan rakyat di Bali adalah Puputan, sebuah perlawanan besar yang mengguncang penjajahan Belanda. Puputan adalah simbol dari keberanian, kehormatan, dan semangat juang rakyat Bali dalam melawan penjajahan. Dalam vlog kali ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah tentang Puputan dan bagaimana perlawanan heroik ini menciptakan jejak sejarah yang tak terlupakan. Mari kita ikutin perjalanan sejarah ini dan lihat bagaimana semangat Bali tetap hidup hingga kini. Pada tahun 1849, Belanda mulai mengintervensi Bali dengan cara membuat perjanjian dengan kerajaan Karangasem yang berada di Bali. Perjanjian tersebut berisikan ketentuan bahwa kerajaan tersebut akan berada di bawah pengaruh Belanda. Perjanjian ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan kolonial Belanda yang berusaha menguasai Bali secara penuh. Dalam perjanjian ini, Belanda mengizinkan kerajaan-kerajaan Bali untuk tetap mengatur urusan dalam negeri mereka. Namun, harus tetap mengakui otoritas Belanda dalam urusan luar negeri dan pertahanan, yang membuat Bali harus tunduk pada kekuasaan Belanda, meskipun Bali tetap mempertahankan pemerintahan lokal. Tujuan Belanda menjajah Pulau Bali yaitu untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia atau Nusantara sebagai bagian dari kebijakan kolonialnya yang lebih luas. Bali dianggap penting secara strategis karena posisinya yang berada di jalur perdagangan utama antara Jawa dan Lombok, serta memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, seperti pertanian dan rempah-rempah. Selain itu, Belanda ingin memperkuat pengaruh politik dan ekonomi mereka di Asia Tenggara dengan cara mengendalikan Bali, mengamankan wilayah dari ancaman kekuatan kolonial lainnya, serta mengintegrasikan Bali ke dalam sistem kolonial yang terpusat di bawah pemerintah Hindia Belanda. Penjajahan ini juga bertujuan untuk menundukkan kerajaan-kerajaan Bali yang sebelumnya memiliki kedaulatan dan menjadikan Bali Penjajahan ini juga bertujuan untuk menundukkan kerajaan-kerajaan Bali yang sebelumnya memiliki kedaulatan dan menjadikan Bali bagian dari struktur pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1906,
setelah Belanda mengeluarkan ultimatum kepada Kerajaan Bandung di Denpasar untuk menyerahkan diri. Raja I Gusti Ngurah Rai memilih untuk melawan. Raja dan seluruh prajuritnya melakukan puputan, yang memiliki arti bahwa mereka akan berperang hingga mati tanpa menyerah. Puputan Bandung berakhir dengan kematian Raja I Gusti Ngurah Made Agung dan hampir dengan seluruh pasukannya. Meskipun perlawanan mereka sangat heroik dan membuktikan semangat perlawanan di Bali terhadap kolonisme Belanda. Tidak hanya sampai situ, Belanda juga menghadapi perlawanan dari kerajaan-kerajaan di utara Bali, seperti Kerajaan Buleleng. Setelah memaksakan kontrol atas kerajaan ini, Belanda berhasil mengalahkan pasukan Buleleng setelah bertahun-tahun berperang. Perlawanan ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk mengamankan wilayah Bali dan menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian ini, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Tak hanya itu, perang ini juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Kedatangan pasukan Belanda di Bali dengan tujuan ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur lainnya turut menjadi alasan memicu perlawanan. I Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Jogja untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak untuk bekerja sama untuk membuat negara Indonesia Timur. Diketahui setelah proklamasi kemerdekaan, I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil, di mana I Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 18 November 1946, markas pertahanan atau markas militer Belanda di Tabanan diserang oleh Bali secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda sangat murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Dan saat Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran, kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanan meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dan untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Dikutip dari situs Kemendikbud, I Gusti Ngurah Rai dan 1372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam puputan Margarana. Tokoh-tokoh perlawanan di Bali. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama, saya mengambil contoh yaitu I Gusti Ngurah Rai.
yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena kepemimpinan dan perlawanan heroiknya di Bali. Ia memimpin perang Puputan Margarana dan akhirnya gugur di medan perang. Kedua, I Gusti Ngurah Made Agung, pahlawan Bali lainnya yang juga ikut dalam perlawanan di Bali, khususnya dalam melawan Belanda pada masa agresi militer Belanda. Yang ketiga ada I Ketut Puja, salah satu tokoh perjuangan Bali yang berjuang bersama rakyat Bali dalam melawan penjajahan Belanda pada periode 1946 sampai 1949. Pengaruh perlawanan Bali terhadap perjuangan kemerdekaan. Perlawanan di Bali meskipun seringkali berakhir dengan kekalahan, memberikan kontribusi besar terhadap semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah simbol keberanian. Perlawanan di Bali terutama melalui peristiwa seperti Puputan Badung dan Puputan Margarana menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati rakyat Bali dalam mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan. Yang kedua ada peningkatan semangat nasionalisme. Perjuangan Bali meningkatkan semangat nasionalisme di seluruh Indonesia. Rakyat Bali yang berani mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan memberikan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah. Yang ketiga, perjuangan bersama. Meskipun Bali secara tidak langsung tidak terlibat dalam diplomasi atau kesepakatan internasional setelah kemerdekaan, perjuangan di Bali menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari perjuangan pemerintahan pusat, melainkan juga dari perjuangan daerah-daerah, termaksudnya Bali. Monumen Puputan Badung yang lokasinya berada di Denpasar. Terdapat monumen untuk mengenang peristiwa Puputan Badung, untuk memperingati keberanian Raja Badung dan rakyat Bali dalam melawan Belanda. Yang kedua ada Monumen Margarana. Di Margarana atau lokasinya berada di Tabanan, terdapat monumen yang didedikasikan untuk I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya yang gugur dalam perang Puputan Margarana. Yang ketiga ada peringatan Hari Pahlawan di Bali. Bali juga memiliki hari peringatan untuk menghormati para pahlawan yang telah gugur dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda, khususnya yang terkait dengan Puputan Badung dan Margarana. Perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda mencerminkan semangat pantang menyerah dalam menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Meskipun banyak perlawanan yang berakhir dengan kekalahan, seperti yang terjadi pada Perang Puputan Badung dan Perang Puputan Margarana, semangat dan keberanian para pahlawan Bali tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Perlawanan ini tidak hanya berdampak pada Bali, tetapi juga memperkuat tekad seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Bali tidak hanya dikenal karena budayanya yang kaya, tetapi juga karena keberanian rakyatnya dalam mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia.